Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Firman Tuhan bagi kita malam ini dari Mazmur 33. Silakan dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan Mazmur 33. Saya bacakan, nanti kita akan fokus kepada beberapa ayat saja. Pertama, di dalam ayat 1, firman Tuhan berkata begini, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus itu kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, supaya kita hidup mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hal-hal duniawi. Hiduplah dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan mengandalkan hal-hal duniawi. Mengapa? Yang pertama, karena dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam ayat 16-17, bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan dunia, itu adalah sia-sia. Di dalam ayat 16-17, ada 3 yang bisa kita anggap sebagai kekuatan dunia. Yang pertama dikatakan dalam ayat 16, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Dunia ini selalu mengandalkan kekuasaan. Kekuasaan dunia ini. Hari-hari ini kita melihat bagaimana pemerintahan Afghanistan yang didukung oleh Amerika akhirnya diambil alih oleh Taliban. Jadi sebesar apapun kekuasaan politik, kekuasaan pemerintah, itu tidak jaminan presidennya tidak jatuh, rajanya jatuh. Ya. Pak Harto berakhir di puncak kekuasaan. Kita sering sekali berpikir, kalau saya dekat dengan penguasa, pastilah semuanya akan bisa beres. Pastilah semuanya akan bisa lancar. Memang, dalam banyak hal itu betul. Tetapi
Firman Tuhan ini berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Kekuasaan itu terbatas. Pada waktunya dia tidak bisa menolong apa. Kalau kita lihat peristiwa pandemi COVID-19, ada banyak orang yang berkuasa juga mati karena COVID. Yang kedua yang menjadi andalan daripada manusia adalah, masih dalam ayat 16 dikatakan, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dalam Alkitab kita membaca tentang seorang pahlawan yang mati di dalam kekuatannya yang ditakuti orang, yaitu Goliat. Tubuh Goliat yang begitu besar, tinggi, kekuatannya luar biasa, lembingnya itu seperti alu, besar, tapi tidak bisa menyelamatkan dia dari kematian ketika Tuhan memakai Daud menembakkan balangnya mengenai keningnya. Itu kita harus ingat, pada waktu itu Goliat itu pakai topi baja. Nah, sebagai hiasan, topi baja itu menutup semua kepalanya kecuali di kening. Ada semacam lubang kecil seperti itu, ornamen, hanya untuk hiasan. Tapi batu yang dilemparkan oleh Daud dengan humbalangnya tepat mengenai lubang yang ada di kening itu dan Goliat mati. Yang ketiga adalah dikatakan dalam ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Pada zaman Daud atau zaman Perjanjian Lama, salah satu peralatan terbaik untuk berperang itu adalah kuda. Baik kuda dengan keretanya maupun kuda tanpa kereta. Jadi kalau kita nonton film-film kolosal itu, seorang panglima itu punya kuda yang hebat. Artinya ini peralatan, perangkat perang yang canggih. Bagaimana kita mendengar Amerika berkata bahwa pemerintahan Afghanistan tidak akan jatuh karena mereka menguasai udara, mereka punya teknologi, pasukan prajuritnya lebih banyak daripada Taliban. Tapi seminggu kemudian, Presiden Afghanistan melarikan diri. Walaupun mereka punya teknologi yang canggih, kalau begitu, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Diberi alasan beberapa kebenaran di sini. Yang pertama, karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Di dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan begini. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, makanya semuanya ada. Firman Tuhan ini berkata, alam semesta ini ada karena kuasa Tuhan.
Dunia ini ada karena kuasa Tuhan. Karena itu mari kita jangan mengandalkan kekuatan yang ada dari dunia ini yang hanyalah sebuah ciptaan. Tetapi kita harus mengandalkan Sang Pencipta daripada dunia ini. Kuasanya tidak terbatas. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 10 sampai dengan 15 saya bacakan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Alasan yang kedua, karena rencana Tuhan itu tidak berubah. Manusia bisa berubah. Dunia ini berubah. Tetapi rencana Tuhan tidak berubah. Dikatakan di sini rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Mungkin kita sedang berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bukankah Tuhan telah berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganku dengan rancanganmu itu seperti langit dan bumi. Yang membuat kita sering kecewa adalah kita kecewa terhadap rancangan kita yang tidak terwujud. Kita maunya seperti yang kita rencanakan. Tapi tidak terjadi, kita kecewa. Seandainya kita melatih diri kita, belajar dalam hidup kita, dengan berkata seperti Tuhan Yesus, Bapa janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi, maka kita tidak pernah kecewa. Karena kita tahu bahwa dalam setiap peristiwa yang terjadi, baik itu menyenangkan maupun menyakitkan, terlebih yang menyakitkan, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Jadi mari kita andalkan Tuhan, karena rencananya baik dalam hidup kita. Yang ketiga adalah di dalam ayat 12. Firman Tuhan berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya yang menilik semua penduduk bumi, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Mari kita mensyukuri kita memiliki Tuhan. Allah kita itu adalah Tuhan kita yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dia memperhatikan hidup kita. Ayat 18 berkata begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli akan hidup kita, Tuhan yang bertindak melindungi kita, Tuhan yang menjadi penolong dalam masa kesesakan kita. Jadi 3 alasan ini. Jangan andalkan kekuasaan dunia. Jangan andalkan kekuatan fisik kita. Apakah itu uang, ekonomi kita. Jangan andalkan perangkat-perangkat canggih yang kita miliki. Tapi andalkanlah Tuhan, sebab kuasanya tidak terbatas, dialah pencipta segala ciptaan. Yang kedua, rencananya abadi dalam hidup kita.
Yang ketiga, Dia adalah Allah yang membuat hidup kita berbahagia karena Dia Allah yang peduli, menolong, yang bertindak memelihara hidup kita. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau memperingatkan kami pada malam ini, agar di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam dunia yang penuh dengan masalah pergumulan, kami jangan mengandalkan kekuasaan manusia, kekuatan manusia, maupun perangkat-perangkat yang canggih dari manusia. Kau mengajarkan supaya kami mengandalkan Engkau, sebab Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kuasa-Mu tidak terbatas. Kami mengandalkan Engkau sebab rencana-Mu dalam hidup kami adalah rencana yang abadi, yang tidak berubah turun-temurun. Kami mengandalkan Engkau karena kami akan berbahagia, kami hidup menjadi orang berbahagia, karena kami menyembah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi gembala yang baik, yang peduli akan hidup kami, memelihara hidup kami, menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, mampukan setiap pribadi kami untuk memahami firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.